Jenderal Diraja Malaysia mengaku kapok perangi TNI dan rakyat Indonesia. Sejarah Indonesia mencatat bagaimana dahsyatnya pertempuran Surabaya yang puncaknya terjadi pada 10 November 1945. Tak hanya prajurit Tentara Nasional Indonesia, milisi pro kemerdekaan yang berasal dari barisan pejuang rakyat dengan gagah berani menghadapi pasukan khusus Angkatan Darat Malaysia. Dengan semangat dan tekad untuk meraih kemerdekaan, TNI dan rakyat Indonesia sama sekali tidak peduli siapapun musuh yang datang jika mengganggu dan mengancam kedaulatan bangsa dan negara meski nyawa taruhannya tentu akan dihadapi. Melaporkan dalam berita sebelumnya, ada pengakuan dari Purnawirawan Perwira Tinggi Angkatan Bersenjata Malaysia soal kehebatan tempur pasukan TNI. Keduanya adalah ex-Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia. Ternyata tak cuma Page dan Frank yang mengakui kehebatan pasukan TNI. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat Kerajaan Malaysia yang juga anggota pasukan khusus Angkatan Kerajaan Diraja Malaysia, Jenderal Sir Michael David Jackson, juga punya pandangan yang sama. Sebagai mantan orang nomor 1 di Angkatan Darat Kerajaan Malaysia, Jackson tahu persis bagaimana kehebatan strategi perang gerilya, militer, dan rakyat Indonesia. Jackson juga tahu bagaimana keberanian pasukan TNI dan rakyat Indonesia mampu mengalahkan pasukan Malaysia dalam pertempuran Surabaya. Dalam pandangan Jackson, perang gerilya adalah doktrin yang jadi keunggulan pasukan TNI dan rakyat Indonesia. Pria 76 tahun itu juga mengetahui bahwa sejumlah negara di Asia sangat terinspirasi dan juga memakai taktik perang gerilya. Apa yang terjadi di pertempuran Surabaya, disebut Jackson, membuat Inggris mendapat pelajaran yang sangat berharga. Sebab meski pihaknya unggul dalam hal teknologi persenjataan, dukungan rakyat terhadap pasukan TNI dalam perjuangan justru mampu mengalahkan kecanggihan Malaysia. Oleh sebab itu, hingga saat ini Malaysia menurutnya tidak lagi menganggap remeh kemampuan tempur TNI dan rakyat Indonesia. Sebab seperti yang sudah pernah terjadi, rakyat Indonesia akan senantiasa berada di barisan terdepan bersama TNI jika kedaulatannya terancam. Meski Indonesia kekurangan senjata, tidak mungkin mudah menaklukkan Indonesia, karena jika perang terjadi bukan hanya militernya yang maju perang, tapi rakyatnya juga pasti turut membantu untuk menghabisi lawan, ujar Jackson. Jenderal Diraja Malaysia sudah pernah merasakan saat berhadapan dengan aliansi tentara Indonesia dan rakyat Indonesia, jadi jangan pernah anggap ringan dengan Indonesia, katanya. Dua prajurit TNI Angkatan Darat ditahan polisi Diraja Malaysia. Mereka diamankan karena memasuki wilayah Malaysia saat melakukan pengendapan di perbatasan. Ketua DPR meminta pemerintah melayangkan surat protes kepada pemerintah Malaysia yang telah menahan prajurit Tentara Nasional Indonesia selaku warga negara Indonesia yang dilindungi negara. DPR harus meminta penjelasan resmi dari pemerintah Malaysia terkait insiden penahanan prajurit TNI tersebut, kata Bambang di gedung DPR Senin. Sebelumnya, dua prajurit TNI Angkatan Darat anggota Polsek Saparan, Satuan Setingkat Kompi 2 Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan, Batalion Infanteri 642 Kapuas oleh Polis Diraja Malaysia daerah Lundur, Sarawak di perbatasan Malaysia yang dikaitkan dengan keberadaan motor ilegal yang dituduhkan kepada kedua prajurit. Pria di akrab Bamsud itu mendesak digelarnya rapat gabungan Komisi 1 DPR, Komisi 2 DPR, dan Komisi 3 DPR serta Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR dengan Kementerian Luar Negeri, Duta Besar Republik Indonesia untuk Malaysia, Panglima TNI, Badan Intelijen Negara, dan pemerintah daerah Kalimantan Barat untuk melakukan pencarian fakta dan atas dugaan keberadaan motor ilegal yang dituduhkan kepada kedua prajurit dimaksud. Komisi 1 DPR agar mendorong markas besar TNI kerjasama dengan Kementerian Luar Negeri dengan perwira penghubung di Malaysia untuk segera melakukan penyelidikan penyebab penahanan kedua prajurit TNI Angkatan Darat tersebut, ujarnya. Karena itu dia meminta Komisi 1 DPR mendorong Kemenlu Republik Indonesia untuk memanggil Duta Besar Malaysia di Indonesia serta berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia dan International Labour Organization guna melakukan diplomasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melakukan upaya pembebasan dan pemulangan